Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 4 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan kehidupan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab bila mana kami memiliki Yesus, kami memiliki hidup. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Anti Siregar. Kepada Ibu Warti, kami persilahkan. Selamat pagi, bacaan dari Renungan Pagi pada tanggal 4 Oktober berjudul Tuhan Kehidupan. Ayat intinya terdapat di 1 Yohanes 5 ayat 11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Petani ilahi menanam pohon anggur yang baik di perbukitan Palestina. Namun orang-orang Israel membenci akar yang berasal dari sorga ini. Dalam kemarahan, mereka melemparkannya keluar tembok kebun anggur mereka. Mereka meremukkannya dan menginjak-injaknya dengan kaki mereka yang geram, dan berharap bahwa mereka telah menghancurkannya selamanya. Petani itu menyingkirkan pohon anggur yang patah itu dan menyembunyikannya dari pandangan mereka. Ia menanamnya lagi, tetapi dengan cara sedemikian rupa sehingga batangnya tidak lagi terlihat. Cabang-cabangnya menggantung di atas tembok, dan cangkokan dapat disambungkan padanya. Tetapi batangnya sendiri ditempatkan di luar jangkauan manusia untuk mencapainya atau merusaknya. Ke dunia ini yang gelap dengan bayang-bayang dosa, kesedihan dan kematian, datanglah Anak Allah dengan terang, pengampunan, kedamaian, dan kehidupan abadi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Namun dunia membenci Kristus karena kemurniannya yang sempurna sangat bertentangan dengan kekejian mereka sendiri. Mereka menolak dan menyalibkan Tuhan kehidupan. Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menyembunyikannya dari pandangan manusia fana. Tetapi Dia tetap juru selamat umat manusia. Dia tetap merupakan pokok anggur, sumber dan penopang kehidupan rohani. Semoga kasih karunia, kekuatan, dan keselamatan tetap diperoleh dari kepenuhannya. Meskipun pokok anggur itu sendiri tidak terlihat, cabang-cabangnya terlihat. Sementara Kristus disingkirkan dari pandangan manusia, kehidupan dan kuasanya dinyatakan dalam diri para pengikutnya. Cangkokannya masih dapat disatukan dengan pokok anggur, seperti ranting yang terputus tak berdaun dan tampaknya tak bernyawa, dicangkokkan ke dalam batang yang hidup, dan serat demi serat, dan urat demi urat, menyerap kehidupan dan kekuatan pokok anggur sampai ia bertunas dan berbunga, serta menghasilkan buah. Demikian pula orang berdosa, melalui pertobatan dan iman, dapat menghubungkan dirinya dengan Kristus, menjadi bagian dari kodrat ilahi, dan menghasilkan buah kehidupan yang kudus dalam perkataan dan perbuatan. Yesus memiliki hidup dalam dirinya, dan hidup ini Ia tawarkan untuk diberikan secara cuma-cuma kepada jiwa-jiwa yang mati karena pelanggaran dan dosa. Ya, Ia berbagi dengan mereka kemurniannya, kehormatannya, dan kemuliaannya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ranting yang tak bergetah dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang hidup, menjadi bagian dari pokok anggur. Ya hidup saat satu dengan pokok anggur,
Jadi orang Kristen hidup berdasarkan persatuannya dengan Kristus, yang berdosa dan manusiawi dihubungkan dengan yang kudus dan ilahi. Dikutip dari The Review dan Herald, 11 September 1883. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Anti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini adalah kebenaran vital bagi kita semua. Inilah rahasia kehidupan. Perhatikan dalam renungan hari ini dalam Jesus Name Above All Names, halaman 293 paragraf 2 berkata, petani itu menyingkirkan pohon anggur yang patah itu dan menyembunyikannya dari pandangan mereka. Ia menanamnya lagi, tetapi dengan cara sedemikian rupa, sehingga batangnya tidak lagi terlihat. Apakah maksudnya sang petani menyingkirkan pohon anggur yang patah tersebut, menyembunyikannya dari pandangan manusia sehingga tidak terlihat lagi? Kita lihat jawabnya dalam paragraf 3 yang berkata, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan menyembunyikannya dari pandangan manusia fana, tetapi dia tetap juru selamat umat manusia. Dia tetap merupakan pokok anggur, sumber dan penopang kehidupan rohani. Kita semua tahu, setelah Yesus bangkit dan sesudah 40 hari bersama murid-muridnya, Yesus kembali kepada Bapa di sorga. Bapa sembunyikan Yesus dari pandangan manusia. Yesus yang adalah pokok anggur yang benar tidak terlihat lagi. Namun, meski tidak terlihat lagi oleh mata manusia, Yesus tetap juru selamat kita, Yesus tetap sumber kehidupan kerohanian bagi kita. Mengapa Yesus disebut sumber kehidupan? Sebab kita menerima hidup yang dari Bapa melalui Yesus. Ingat kembali kutipan penting berikut ini dalam The Desire of Ages, halaman 21 paragraf 2. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga, dalam pelayanannya kepada semua makhluk. Melalui anak yang kekasih, hidup Bapa mengalir kepada semuanya. Melalui anak, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus, lengkaplah peredaran segala kebajikan yang menyatakan karakter pemberi yang agung, yang mana ialah hukum hidup. Hidup Bapa mengalir melalui anaknya. Itu sebabnya hidup Bapa ada di dalam anaknya. Nah, hidup Bapa tersebut disebut dengan hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Karenanya masih dalam buku yang sama, Roh Nubuat menuliskan, The Desire of Ages, halaman 530, paragraf 3. Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Perhatikan, Roh Nubuat berkata, dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Mengapa disebut dalam Kristus? Karena hidup Bapa mengalir melalui anaknya, sehingga yang di dalam anak Allah adalah hidup yang dari Bapanya. Karenanya, hidup yang di dalam Yesus sama dengan hidup yang di dalam Bapanya. Inilah kebenaran vital yang wajib diketahui oleh umat-umat Allah yang percaya tulisan Roh Nubuat. Prinsip tersebut telah dinyatakan sebelumnya oleh firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 26 yang berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kata kunci dari ayat ini adalah diberikannya. Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya, yaitu hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Itulah sebabnya Yohanes yang sama menuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya.
Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Perhatikan, Yohanes menyatakan bahwa hidup yang dari Bapa itu ada di dalam anaknya. Sebab hidup Bapa mengalir kepada kita melalui anaknya. Karenanya, hidup Yesus adalah sama dengan hidupnya Bapa. Dan hidup tersebut bukan terpisah dari Yesus. Hidup itu ada di dalam Yesus. Karenanya kita harus menerima Yesus agar dapat menerima hidup yang dari Bapa. Sekarang, bagaimana caranya menerima Yesus dalam hidup kita? Dan apa hubungannya dengan pokok anggur yang tidak kelihatan? Menerima Yesus artinya tinggal dalam Yesus. Roh Nubuat menjelaskan dalam The Youth Instructor tanggal 10 Januari tahun 1895 paragraf 6. Yesus telah mengasihi manusia dan telah membuat setiap ketentuan bahwa jiwa yang dibeli dengan darah akan memiliki kelahiran baru, kehidupan baru yang berasal dari kehidupannya sendiri, seperti ranting memperoleh kehidupannya dari batang induknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Inilah hubungannya. Memiliki anak artinya terhubung dengan Yesus, agar hidup Yesus mengalir kepada kita ranting-rantingnya. Bagaimana untuk terhubung dengan Yesus, sang pokok anggur yang hidup? The Desire of Ages halaman 676 paragraf 2 menjawab, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti menerima rohnya secara terus-menerus, suatu kehidupan yang berserah tanpa pamrih pada pelayanannya. Dan memang, roh itu adalah hidup. Roh Nubuat berkata, pemberian roh adalah pemberian hidup Kristus. Inilah caranya agar kita yang adalah ranting-ranting bisa terhubung dengan pokok anggur yang tidak kelihatan. Oleh menerima rohnya Yesus, kita bersatu dengan Yesus, menerima hidupnya, kita bertumbuh dan berbuah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 293 paragraf 5. Ranting yang tak bergetah dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang hidup, menjadi bagian dari pokok anggur. Ia hidup saat bersatu dengan pokok anggur. Jadi, orang Kristen hidup berdasarkan persatuannya dengan Kristus. Kiranya kebenaran vital ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar terhubung dengan Yesus, menerima rohnya, maka hidup dari Tuhan kehidupan menjadi bagian kita. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sebab bila mana Kristus adalah hidup kita, maka kita akan bersamanya dalam kemuliaan. Kita menerima hidup kekal dan hidup bersamanya di kerajaan sorga, bahkan dalam negeri perjanjian baru nantinya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital yang pagi hari ini disampaikan kepada kami melalui firman-Mu dan tulisan Roh Nubuat, bahwa Yesus adalah Tuhan kehidupan, dan hidup-Mu ya Bapa di dalam Dia, sehingga kami harus menerima Kristus bila mana kami mau menerima hidup yang kekal. Dan caranya hanya satu, yaitu dengan menerima roh-Mu ya Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga hidup Yesus mengalir dalam kehidupan kami. Dan saat kami menerima hidupnya, itu sama dengan kami menerima hidup-Mu ya Bapa. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, kami boleh bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.